ini range dalam pernikahan kan bukan cuma 1-2 tahun ya. Secara manusia kan kita juga manusia yang hidup dari daging, karena juga kadang-kadang juga punya keterbatasan juga gitu ya. Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita juga nggak senang dengan diperlakukan seperti itu ya. Jadi saya pikir bahwa setiap manusia kurang lebih ya ada satu titik juga jenuh ya, juga capek ya. Tapi karena cinta itulah yang bisa mengalahkan segala sesuatunya, meskipun ya keadaan kurang baik suami tidak sesuai dengan harapan, tapi karena cinta itu bisa menutupin segalanya. Dengan suami saya lihat bahwa dengan pendekatan pada saat beliau santai gitu ya, kita bisa ngomong hal-hal yang sederhana yang menyangkut hal-hal ini, dan pada saat itu ternyata bisa mendengar, bisa gitu ya. Dan tentunya saya percaya bahwa itu bukan karena kita, hanya karena Tuhan juga yang melakukan, karena kasih Tuhan seperti itu. Dan pernikahan gitu kita lihat kalau kita yang merubah hati kita untuk menerima dia apa adanya, dan juga berdoa ya, berdoa buat suami gitu ya. Kita perkataan iman ya, itu besar kuasanya kan. Kita berdoa, kita memberkati, terima kasih Bapak bersuami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang menghargai, suami yang sabar. Perkataan iman, dan perkataan iman itu pada saat kita mengucapkan dengan yakin, dengan percaya, itu ada kuasa yang keluar yang akan menjamah suami, dan tentunya bukan kita yang melakukan lagi, baik lagi Tuhan yang melakukannya buat kita. At last, kalau mereka ingin menenangkan diri, dan tadi hidup terpisah dulu, it's okay. Dan tapi wanita ini perlu didampingi seperti itu. Mereka tidak akan bisa sendiri. Kalau sendiri, otomatis karena pikiran-pikiran yang buruk lebih mendominasi, lebih mendrive mereka untuk melakukan, ya ujung-ujungnya pisah, bercerai. Mungkin kamu pernah mendengar kata NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Atau mungkin kamu sekarang berada dalam hubungan yang seperti itu. Atau justru kamu sekarang lagi bertanya-tanya nih, apakah aku terlalu sensitif ya? Apakah aku punya cara yang salah nggak sih dalam mencintai seseorang? Nah, di malam hari ini kita akan membahas tentang tema narsistik. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa narsistik itu adalah satu gejala, ya walaupun kita sebenarnya tahu ya kalau NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini ya harusnya memang diponis secara medis oleh dokter yang memang punya kemampuan untuk memvonis penyakit itu. Nah, tapi di malam hari ini kita akan melihat dan mendiskusikan dan membahas narsistik ini dari segi kebenaran, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Dan di malam hari ini, nah aku akan ditemani oleh narasumber Ibu Gembala kita dengan Ibu Ervi Johan. Apa kabar Ibu? Luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ini di malam hari ini mungkin kita akan membahas satu tema yang mungkin agak sedikit sensitif ya Bu ya. Karena banyak nih sekarang kan lagi banyak dibicarain, lagi sering diomongin di media sosial juga mengenai yang namanya narsistik Bu. Iya. Nah, kebanyakan kan banyak nih wanita-wanita banyak malah justru jatuh cinta sama sama pasangan, sama suami yang narsistik seperti ini Bu, yang mau kita bahas malam hari ini. Tapi kalau menurut Ibu Ervi sendiri, gimana sih caranya kita tahu nih ya? Ini tapi bukan dari medis, kita membahasnya dari medis ya Bu ya. Gimana cara kita tahu kalau kita punya itu pasangan yang narsistik dari kebenaran firman Tuhan? Ya, biasa ya kalau kita hidup normal semuanya oke aja ya. Kita menerima diri kita apa adanya, menerima pasangan pun apa adanya ya. Kalau narsistik kan berbicara bagaimana kita mencintai diri kita lebih daripada semestinya ya. Mencintai diri kita boleh nggak sih Tak? Ya harus ya, benar ya, harus ya kita betul. mencintai diri kita. Maksudnya kita juga menghargai apa sih yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup kita ya. Ke kelengkapan kita secara fisik itu normal tau. Tapi ada bagian-bagian yang dimana orang mencintai dirinya lebih daripada apa yang semestinya. Sepertinya ya. Dan over level ya. Ya overlapping yang masih grade segini ternyata over gitu lebih daripada dan seringkali kita nganggap oh itu mah biasa aja, ternyata itu adalah hal yang memang secara nggak langsung mengganggu gitu ya, mengganggu orang itu sendiri dan juga mengganggu orang-orang di sekitar apalagi kalau kita punya pasangan yang
narsistik ya tanpa kita sadari ya. Ya seringkali kita nganggap bahwa it's okay, no matter for me, it's okay ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seringkali tanpa kita sadari ini mengganggu banget ya. Apalagi kalau punya pasangan yang tiap hari kita lihat ya, 1 hari 24 jam bayangkan ya, 7 hari dikali 24 dan seminggu berapa lama seperti itu ya tak. Jadi seorang itu kalau dia bisa, seringkali kita waktu pacaran fine aja ya sementara ya, everything is okay, tapi begitu kita masuk pernikahan baru kita tahu seluk beluknya, oh ternyata pasangan kita seperti ini loh, aslinya ya, dasarnya, sampelnya seperti itu. Dan kalau kita bilang nggak mau nerima ya nggak mungkin ya. Jadi kalau jadi suami udah pasangan ya sudah milih kayak gitu ya. Jadi kalau kok cewek ini kok sebenarnya seorang anak perempuan ya kok bisa sih punya suami yang seperti itu ya. Tentunya kalau kita normal sih pengennya pengen yang normal aja ya tak, nggak sampai yang over ya. Jadi tanpa disadari ya, kita seringkali sebagai wanita kita tampil apa adanya, tulus aja, nggak ada pikiran macam-macam ya. Dan seringkali yang seperti ini loh, yang menerima orang lain apa adanya, seringkali tanpa kita sadari pria-pria yang narsistik itu malahan yang sering mendekatin kita, mencari kesempatan ya tak, tanpa kita sadari ya, mencari kesempatan di mana kelemahan kita sebenarnya itu adalah kekuatan kita, tapi bagi beliau-beliau mereka itu adalah kelemahan kita di mana bisa dimanipulasi sehingga kita bisa menerima keadaan mereka yang seperti yang narsis itu. Artinya kan mereka ada gangguan ya dalam kepribadian ya, mereka terlalu mencintai dirinya sendiri, maunya dimengerti, maunya diperhatikan, maunya diterima, dan segala sesuatu maunya fokusnya ke dirinya sendiri seperti itu. Nah kalau kita yang wanita seperti saya percaya nih Ata nih, wanita yang baik-baik, yang sabar, amin, yang tulus aja apa adanya seperti itu ya. Dan kalau orangnya narsis, wah ini nih yang bisa menerima aku, nggak banyak neko-neko, nggak banyak neko, dan kebanyakan apapun yang dialami ya ngikut aja ya kan, nggak banyak request seperti itu ya. Dan justru hal-hal ini tanpa kita sadari ya, sebagai kita sebagai wanita menjadi apa ya, kayak menjadi bukan korban ya, menjadi apa ya, mudah dimanipulasi ya sebenarnya ya. Dimanfaatkan karena perempuan-perempuan yang sabar, tulus ini punya empati yang tinggi ya kan. Betul nggak Bu? Mau mengerti orang lain. Jadi pada saat yang laki-laki pengennya lebih dihargai, oh ya udah nggak apa-apa seperti itu. Pengen lebih dimengerti, ya udah nggak apa-apa. Buat kesalahan dimaafin terus, nggak apa-apa. Sekali, 2 kali, 10 kali juga 100 kali kayak gitu kan. Nah karena itu yang perempuan ini menurut saya pribadi itu luar biasa banget ya, sabar, punya empati, tulus banget, dan nggak punya persepsi yang negatif ya, menerima apa adanya, positive thinking itu yang udah tanpa disadari malah kaum yang narsistik ini menggunakan kesempatan ini yang semestinya kekuatan bagi para wanita untuk lebih keren lagi mestinya, tapi dari kaum narsistik itu dipakai untuk memanipulasi keadaan. Gitu. Nah kalau misalnya si wanitanya udah tahu nih kalau pasangannya, let's say itu udah jadi suami lah Ibu ya, udah tahu nih suaminya itu narsistik, dan udah tahu kalau misalnya suaminya itu ya beberapa indikasi yang pernah saya baca Bu ya, kalau misalnya orang narsistik itu ada yang pertama ya dari level bawah dulu nih, suka marah, nggak bisa ngontrol marah. Terus yang kedua nggak pernah mau minta maaf, egonya tinggi, mau menang terus. Nah yang ketiga yang paling parah Bu, biasa itu KDRT, suka mukul, even mungkin diawali dengan kekerasan secara verbal, ya kan, nanti pada akhirnya akan melakukan kekerasan secara fisik. Nah kalau menurut Ibu, kalau ada yang wanita seperti itu udah tahu suaminya adalah seorang narsistik ya, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin NPD mungkin diagnosanya mungkin terlalu awal karena itu harus didiagnosa oleh seorang dokter yang ahli gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tahu nih suaminya seorang narsistik, gimana? Wanita bertahan nggak Bu? Udah menikah nih, jadi suami nih, udah jadi suami lagi nih. Beda case kalau udah masih pacaran ya. Nah itu gimana Bu? Apakah memang karena kan kalau kita tahu kalau misalnya dalam
kebenarannya kita nggak boleh bercerai. Tapi bisa nggak sih, maksudnya salah nggak sih kalau wanita udah tahu kayak gitu dia nggak mau bertahan dalam rumah tangga seperti itu, Bu? Nah, bagaimanapun ya, kalau waktu menikah, balik lagi ya, sebenarnya pada waktu menikah kan itu ada janji ya yang kita hadapkan, yang kita ucapkan di hadapan hamba Tuhan, gembala sidang, dan di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau selalu bersama, suka duka, susah seneng kayak gitu ya, sakit apa sehat sampai maut memisahkan seperti itu. Jadi selama suami masih hidup ya tetap perjanjian itu ada dan kedua belah pihak ya. Kita kan jadinya kan bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan juga bagaimana keadaannya. Bukan cuma seringkali kita manusia tanpa kita sadari kita cuma mau menerima keadaan baik aja ya. Keadaan baik kita terima, tapi keadaan yang kurang baik undur nih. Mau nggak mau lagi nih, bubaran nih seperti itu ya. Dan dalam keadaan suami yang dalam tanda kutip saya bilang error seperti itu yang nggak sebagaimana mestinya. Bagaimana kita sebagai istri harus tetap menerima dia, harus tetap. Walaupun udah seperti itu. Walaupun seperti itu harus tetap menerima suami apa adanya. Makanya kalau seperti nikah, apa yang belum nikah ya sebelum menikah lihat baik-baik dulu gitu ya. Kalau sudah namanya nikah, sudah nggak ada lagi namanya mundur seperti itu ya. Terus gimana dong? Bagaimana dengan hidup selanjutnya? Kita kan hidup bukan cuma bareng kayak kontrak 1 tahun 2 tahun selesai kan? Itu berbicara seumur hidup gimana? Saya percaya pada saat suami meskipun dalam tanda error sakit ya, maksudnya kurang pas ya dengan keadaan yang sebagai mestinya, bahwa kita sebagai wanita, kita tetap sebagai istri, kita tetap harus mengasihi dia apa adanya. Kasih itulah yang saya pikir, meskipun secara pikiran manusia masa sih kasih itu bisa mengubahkan, pada saat kita mengasihi dia, menerima dia apa adanya seperti itu, saya percaya bahwa pasti ada perubahan gitu dalam suami ya. Tapi juga jangan juga maunya dia melakukan hal yang over gitu, kita sebagai istri harus juga reminder seperti itu. Jangan cuma ya udah asal menyenangkan suami gaspol gitu juga nggak boleh seperti itu. Karena kan terkadang kan kalau misalnya kayak perempuan yang tadi kita udah bilangin, wanita yang sabar, tulus, punya empati tinggi, nerima apa adanya ini, terkadang kan mereka kan untuk menghindarin konflik tuh nggak mau gitu kan, Bu ya, nggak mau kayak udahlah gitu, ya udahlah cincai-cincai aja lah gitu. Udah tahu suaminya juga kayak gitu, misalnya kayak suka marah gitu ya kan, tapi tetap terus kalau misalnya kayak merasa mau menang sendiri, udah tahu salah nggak mau minta maaf gitu. Nah, iya, masalahnya kan ini range dalam pernikahan kan bukan cuma 1-2 tahun ya. Secara manusia kan kita juga manusia yang hidup dalam daging, karena juga kadang-kadang juga punya keterbatasan juga gitu ya. Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita juga nggak seneng dengan diperlakukan seperti itu ya. Jadi saya pikir bahwa setiap manusia kurang lebih ya ada satu titik juga jenuh ya, juga capek ya. Tapi karena cinta itulah yang bisa mengalahkan segala sesuatunya, meskipun ya keadaan kurang baik suami tidak sesuai dengan harapan, tapi karena cinta itu bisa menutupi segalanya. Cinta ke pasangan bisa menutup segalanya, bisa menerima suami apa adanya seperti itu. Jadi suami dalam saat itu, dan justru itulah peran sebagai seorang istri, harus mendampingi suami, bukan malah ditinggal, bukan malah dibiarin, bukan malah minta cerai gitu seperti itu. Tapi bagaimana adalah kewajiban istri untuk tetap mendampingi, dalam tanda kutip kita pengen dong suami kita berfungsi ya, berperilaku sebagaimana mestinya, nggak sama udahlah seperti ini ya, that's all, nggak seperti itu. Dan sama aja umpamanya kalau ada sakit fisik, apakah pada suatu saat suami kita sakit fisik dan kita tinggalkan beliau? Kan enggak seperti itu. Dan saya percaya bahwa seorang suami dan istri yang bisa mendekati, yang bisa ngomong ke suami itu adalah istri, karena waktu yang paling lama seorang suami adalah bersama istri. Dan mungkin pada saat waktu-waktu yang tepat, saya percaya begini, suami senarsis bagaimanapun, ada kalanya dia bisa mendengar kok apa yang dikatakan, tapi bukan pada saat dia lagi marah, lagi tekanan tegang, tekanan tinggi. Itu kalau kita sebagai istri maksud baik pingin reminder gitu, malahan nggak pas waktunya, malah jadinya bom seperti itu ya. Jadi berakhirnya kurang baik seperti itu. Jadi tetap mengasihi, tetap menerima apa adanya, dan tentunya justru kalau kita mengasihi, pada saat kita lihat nih overlapping ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau kita lakukan, kita harus
memberitahu seperti itu, paling nggak dengan cara yang kita ngerti lah ya, suami kita ini gimana sih cara kita mendekati dia, gimana sih cara kita ngomongin dia. Nah, kita udah tahu ya, udah tahu, ada tip dan triks ya. Kalau seperti ini saya juga lihat ya, kalau dulu almarhum suami saya juga orang yang sangat-sangat dominan, sangat keras dan tidak bisa diberitahu. Ngakuin ya Bu ya. Iya benar. Lagi bersin-bersin kayaknya di atas Bu. Iya itu, jadi kalau saya bilang A, meskipun kita bilang B, bagaimanapun tetap A. Apapun yang terjadi, mau gempa bumi tetap A, seperti itu. Tapi dari sana saya belajar gitu ya, pada saat beliau bilang A, enggak waktu ini, meskipun dalam hati nggak bisa seperti ini, tapi kita harus juga belajar minta hikmat Tuhan, lihat waktu bagaimana kita bisa untuk mengutarakan ke suami seperti itu kan, untuk kebaikannya dia. Coba kalau suami kita narsistik ya, orang-orang di sekitarnya pun pasti akan juga terpengaruh ya, nggak enakan dengan sikapnya suami, dan kita pun jadinya dirugikan ya, sayang kayak gitu ya. Jadi dengan suami saya lihat bahwa dengan pendekatan pada saat beliau santai gitu ya, kita bisa ngomong hal-hal yang sederhana yang menyangkut hal-hal ini, dan pada saat itu ternyata bisa kok dengar, bisa gitu ya. Dan tentunya saya percaya bahwa itu bukan karena kita, hanya karena Tuhan juga yang melakukan, karena kasih Tuhan seperti itu. Dan kalau seorang istri boleh tetap bertahan ya, boleh tetap dimampukan untuk hidup berdampingan dengan suami yang seperti itu ya, tahu ya, seperti itu ya gitu ya. Itu juga bukan karena kita yang mampu gitu ya, itu hanya karena kekuatan Roh Kudus yang menolong kita. Dan kalau dibilang narsistik, mungkin suami saya bukan hal yang sampai parah-parah banget ya sebelum dia mengenal Yesus seperti itu ya, karena memang hal itu didasarin juga mungkin juga sakit hati kayak gitu ya, kepada orang tua, ke hal-hal lain gitu ya, ada trauma kayak gitu ya. Jadi sampai dia seperti itu, akhirnya toh dengan kasih Tuhan, dengan kita mendampingi, seperti dengan butuh kesabaran seperti itu, dan unlimited ya, bukan kesabaran ada batas, unlimited, ternyata dia bisa diubahkan seperti itu. Jadi jangan mencap kalau suami sudah narsistik dan tidak ada obatnya, tidak bisa diubah. Nah ini jadilah sesuai dengan iman kita gitu. Betul. Peran istri itu penting gitu ya. Kelihatannya sederhana ya, memang susah gampang ya tak ya, susah gampang. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan ketelatenan kita, dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, itu pasti bisa kayak gitu. Iya. Gitu. Makanya balik lagi yang tadi yang saya catat dari perkataan Ibu Ervi, yang pertama, sebenarnya kalau misalnya udah tahu punya suami kayak gitu, sama kita juga nge-treat orang yang lagi sakit fisik ya Bu ya. Karena mereka lagi sakit jiwa, secara mental ya, gitu. Secara psikologi mereka lagi sakit. Itulah kenapa ya jangan malah ditinggalkan ya Bu ya. Iya, kalau bukan istri yang ngerawat terus siapa lagi? Ya kan, masa orang tua kayak gitu kan. Makanya sebelum menikah udah tahu nanti kalau misalnya nanti suatu saat nanti kan ketemu dengan pasangan yang seperti itu, jangan kayak seperti beli kucing dalam karung ya. Memang harus lihat dulu, harus mengenal dulu ya, baru bibit bebet bobot gitu ya, orang Jawa bilang seperti itu ya. Baru memutuskan untuk menikah ya Bu ya. Ya seringkali mungkin hal-hal ini mungkin belum terlalu kelihatan ya waktu pacarannya, pranikah gitu belum terlihat. Walaupun kalau udah kayak pacaran lama, apakah memang bisa mengindikasikan seseorang itu misalnya kita kenal akan berbeda ketika nanti udah menikah ya Bu ya? Iya, dan waktu pacaran lama pun bukan berarti itu 100% ya? Pasti seperti itu, enggak. Dan saya pacaran 11,5 tahun pun itu bukan jaminan semuanya oke ya. Karena kadang-kadang kan masih ada jaimnya, pasti ada ya waktu masih masa-masa pacaran, masa pranikah. Tapi habis nikah kan sudah dapet tuh, jadi semua kan sudah terbuka tuh rahasianya ya. Kalau waktu pacaran kan masih tutup-tutup, nggak semua seperti itu. Jadi ya memang pada saat menikah kita harus menerima nggak cuma kebaikan, nggak cuma kelebihan, tapi juga kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan. Kita harus siap juga untuk menerima. Seringkali kan orang cuma ngezoom kebaikan, pada saat sudah kurang baik sudah mundur pelan-pelan. Iya betul. Nah tapi Bu, balik lagi tadi yang Bu Ervi bilang, kalau misalnya bagaimana cara kita menerima, mengasihi dan mengampuni suami kita, pasangan kita ya kan, bisa membuat mereka berubah gitu. Tapi
bisa nggak sih memang seorang yang narsistik ini berubah dengan segala effortnya kita ya, selain itu tadi lah, yang itu pasti ya udah jadi mutlak lah ya, kita harus menerima, mengasihi dan mengampuni mereka. Tapi kalau dari kita sendiri Bu, bisa nggak sih menghadapi suami seperti itu dan bakalan berubah gitu loh? Bisa nggak sih? Memang bisa berubah nggak sih orang kayak gitu? Dari kita dulu ya. Pasangan kita bakalan bisa berubah nggak dengan segala effort kita? Karena saya tahu sendiri kalau Ibu Ervi kan juga seorang konselor pernikahan kan, yang dimana mungkin banyak orang yang konseling nikah sama Ibu dengan mungkin beberapa case ada yang seperti itu, mungkin dapat pasangan yang seperti itu. Kira-kira mereka bisa berubah nggak sih dari pengalaman Ibu sebagai seorang konseling? Tergantung ya. Kalau memang istri kan butuh waktu semuanya ya Pak ya, semuanya kan butuh waktu. Dan juga ini nggak semata-mata karena usaha istri ya, dan kita juga banyak hal, kita juga perlu hikmat pertolongan Roh Kudus dalam hal ini ya. Mungkin kita sudah berdaya upaya, mungkin sudah banting tulang semuanya, dan kita berdoa, mungkin berdoa sapaat ya kan, sampai puasa, berpuasa gitu ya. Kalau udah ada perubahan, terjadi perubahan itu bukan karena kita yang punya hikmat, kita yang punya kemampuan, tapi saya percaya bahwa semata-mata ini hanya karena Roh Kudus ya yang mengerjakannya. Jadi kalau kita sebagai istri kita sudah hopeless ya, bagaimana suami kita bisa berubah kalau kita yang mendampingi sudah nggak punya iman di sana seperti itu ya. Kita yang suami istri adalah satu ya. Anggaplah kita 50% suami, 50% istri ya dalam pernikahan itu ya. Jadi istri sudah hopeless, sudah nggak mungkin suami berubah. Jadilah saudara iman kita yang nggak bakal berubah. Tapi kalau kita percaya bahwa mungkin kita nggak tahu, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, kita nggak tahu waktu itu ya. Itu adalah waktunya Tuhan. Tapi di mana kita masih punya iman, masih punya pengharapan, masih berupaya gitu ya dengan pertolongan Roh Kudus, nggak ada yang mustahil kok di dalam Tuhan seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah give up, ya bagaimana suami ya. Dan seringkali kita nggak serta-merta juga langsung merequest, meminta, menuntut suami untuk berubah. Tapi bagaimana perubahan kita bisa menerima suami ya kan. Seringkali awal-awal kan kita nggak bisa menerima suami nih, dia kok narsis banget nih, kok nggak seperti yang waktu masa pernikahan gitu ya, kok so sweet semuanya, apa yang kita kata iya, sudah menikah kok apa yang kita kata nggak iya lagi, dia yang kata kita yang harus iya, kok kebalik ke zamannya seperti itu ya. Tapi ternyata setelah pernikahan gitu kita lihat kalau kita yang merubah hati kita untuk menerima dia apa adanya dan juga berdoa ya, berdoa buat suami gitu ya, kita perkataan iman ya, itu besar kuasanya kan. Kita berdoa, kita memberkati, terima kasih Bapak untuk suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang menghargai, suami yang sabar. Kita perkataan iman, dan perkataan iman itu pada saat kita mengucapkan dengan yakin, dengan percaya, itu ada kuasa yang keluar yang akan menjamah suami. Dan tentunya bukan kita yang melakukan lagi, balik lagi Tuhan yang melakukannya buat kita. Jadi balik lagi, kita nggak bisa menuntut orang untuk berubah, tapi bagaimana kita mempersiapkan hati untuk kita bisa menerima suami apa adanya dan tetap mengasihi, menerima, mengasihi mereka, mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita, dan menerima kita apa adanya. Itu kan yang gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya Bu, udah di titik di mana seorang suami yang narsistik ini, tadi kan saya udah sebutin ya, yang paling akhir itu adalah ketika suami yang narsistik ini melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, suka mukul gitu ya. Even sebenarnya kan kalau misalnya kita kekerasan dalam verbal aja itu sebenarnya udah menyakitkan banget ya, gitu ya. Apalagi udah melakukan kekerasan fisik. Nah, ketika seorang istri dihadapkan dalam keadaan seperti itu, suami yang narsistik dengan indikasi dia udah suka mukul, gitu ya Bu ya. Nah, gimana Bu? Apakah kita percaya bahwa selalu ada pengharapan ya Bu ya, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kalau udah kasusnya seperti itu kan udah ngerugiin, dan mungkin itu bisa mengancam nyawa kan. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kalau misalnya ketika seorang wanita, istri dihadapkan pada situasi seperti itu dan dia menuntut untuk bercerai, nah bagaimana kalau menurut? Dan tentunya dalam sisi di pihak seorang hamba Tuhan, kita nggak mungkin ya bilang, oh ya udah cerai aja. Betul. Bisa seperti itu, karena sedang firman Tuhan bagaimanapun dalam kondisi apapun
nggak bisa untuk bercerai seperti itu. Tapi kalau memang mau pisah sementara untuk recovery seperti itu, untuk kita sama-sama merenung, sama-sama menenangkan diri, it's okay. Tapi bukan unlimited ya, ada satu kurun waktu, maunya 2 minggu. Kadang-kadang kan orang yang lagi nggak akur, lagi bersih tegang, pada saat hidup bersama kan ribut terus, tapi pada saat dipisah dalam waktu jangka waktu tertentu, biasanya ya maksimal lah ya sekitar range 2 minggu, it's okay ya. Gitu seringkali waktu-waktu itu orang kita bisa merenung, refleksi diri, seperti itu, kita berdoa, dimana saya percaya bahwa pada saat kita berserah itu pasti Tuhan bekerja ya. Dan mungkin bisa hidup terpisah untuk sementara waktu ya, tapi ada limited time. Nah, seringkali orang hidup terpisah ya udah terpisah aja tanpa ada persetujuan mau berapa lama sih seperti itu ya. Dan atau mungkin nggak ada usaha lagi untuk memperbaiki. Kadang-kadang kayak gitu ya. Atau ada mungkin mereka berjemaat di mana mungkin ada hamba Tuhan atau gembala yang bisa menjadi penengah seperti mediator mereka ya. Tapi seiring dengan kalau sampai ke KDRT, mungkin istri ya memang sabar, tenang gitu ya, diam-diam aja. Tapi yang nggak bisa gitu lama-lama diam, karena bisa nanti di KDRT sampai meninggal, kayak melukai sampai disadari ya. Kalau seperti itu yang pernah kami lakukan adalah ya ngelapor polisi. Nah, pada waktu itu dikatakan, ih kok tega sih, masa sih ngelapor polisi untuk suami sendiri ya, kok rasanya nggak etis seperti itu ya tak ya. Tapi sebenarnya bukan kita tega ya, justru kalau sampai melukain kita juga harus berhikmat, harus waspada juga seperti itu ya. Kita lapor polisi biar dia juga mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu nggak cuma sebatas ini, sudah bertentangan dengan hukum, kan ada hukum yang berlaku nih. Nggak cuma di luar aja, di dalam rumah tangga pun memukul istri pun nggak boleh seperti itu ya. Kadang-kadang hal ini bisa kita nggak ngerti Tuhan bekerja seperti apa, tapi dalam hal itu kita berharap bahwa suami itu mulai baru, oh ternyata apa yang aku lakukan ini membahayakan nyawa istri. Tapi kalau nggak ada pihak ketiga yang reminder, kadang-kadang kalau istri yang ngomong dia kayaknya lupa kayak gitu ya, oh kayak gini ternyata bisa melukai istri seperti jadi itu. buat hal yang lumrah juga kan, jadinya normal wajar ya. Karena istri ini milik saya seperti ini istri aku, yang aku lakukan di rumah saya seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh lah ya kalau kita mengatakan untuk lapor. Karena pernah pas waktu berapa tahun lalu saya dan suami gitu menghadapi seorang istri yang berapa kali di KDRT gitu sama suaminya, dilempar-lempari gitu ya. Jadi kita bilang, at last kalau kamu tahu itu akan melukai tubuh dan akan mengancam nyawa, lapor aja polisi, nggak apa-apa. Bukan karena kita tega, bukan masalah tega nggak tega, bukan masalah nggak sayang lagi, tapi ini masalah nyawa gitu. Masa kita sih mau mati konyol gitu ya, sono dipukuli terus kita diam aja kan, nggak seperti itu. Nah justru dari sana kita juga berharap ada doa biar suami juga bisa introspeksi diri seperti itu. Tapi kalau untuk wanita yang sudah mengalami hal seperti itu, Bu, sudah yang akhirnya memutuskan untuk lapor polisi terus berpisah untuk beberapa saat, pasti luka ya, Bu ya. Pasti dia luka ya. Nah, gimana? Apa pesan Ibu untuk wanita-wanita yang mengalami dengan keadaan kasus seperti ini? Ya dibalik lagi seperti si wanitanya tetap berdoa, tidak putus pengharapan juga, dan tetap berusaha untuk bertahan dalam hubungan rumah tangga yang tidak bisa bercerai. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apa untuk saran untuk mereka nih, wanita-wanita yang seperti wanita-wanita yang seperti itu? At last kalau mereka ingin menenangkan diri, kalau tadi Atta hidup terpisah dulu, it's okay ya. Tapi wanita ini perlu didampingi seperti itu. Mereka tidak akan bisa sendiri. Kalau sendiri, otomatis karena pikiran-pikiran yang buruk lebih mendominasi, lebih mendrive mereka untuk melakukan ya ujung-ujungnya pisah, bercerai. Tapi dia ada di tengah komunitas yang sehat, yang menguatkan dia ya. Bukan mencari jawaban, apa jawaban masalah ini, kan masalah tetap ada. Minimal bertahan menguatkan dia gitu ya, menguatkan dia. Dan juga di pihak suami gitu kan ada juga komunitas mungkin dari gereja kan juga memberikan kekuatan, memberikan dasar-dasar firman yang dimana dia bisa mengerti kebenaran firman seperti itu, meskipun itu memang kita nggak ngerti perlu waktu berapa lama ya, itu karena ada otoritas Tuhan ya. Saya percaya bahwa dengan yang istri didampingi, suami juga didampingi. Kalau memang suami istri meletakkan keakuan, keegonya pribadi dan mau ikut nih apa kata firman, pasti pemulihan itu terjadi ya. Amin. Tapi kalau masing-masing masih berdiri pada egonya masing-masing, aku maunya ini istri aku maunya pisah, yang suami aku nggak terima sama istri, ya
kalau pada akhirnya kalau mereka mau berpisah, kita pun juga nggak bisa melarang ya. Kalau untuk menganjurkan kan enggak, karena kebenaran firman tidak berpisah. Tapi at last kalau akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, kita pun nggak bisa apa-apa karena hidup yang mereka hidupi ya kan. Hubungan itu dari mereka. Cuma kita bisa memberi masukan lah ya, dia pendampingan bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan. Kasihan anak-anak ya yang menjadi korban dari perpisahan orang tua, dan mungkin masih banyak hal ya yang menjadi efek ya, dampak dari perpisahan ini seperti itu. Dan masalahnya habis sudah pisah kan sudah nggak bisa menikah lagi ya Pak, gitu ya. Hidup sendiri seumur hidup sampai salah satu pasangan meninggal dunia, baru salah satu tuh bisa menikah lagi. Konsep firman seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi yang Ibu Ervi sampaikan, penting banget bagi wanita-wanita yang mengalami hal yang seperti ini untuk tetap pendampingan ya Bu ya. Dan yang paling penting itu adalah butuh komunitas untuk mensupport, untuk saling untuk menguatkan. Komunitas yang sehat. Komunitas ya, yang sehat. Komunitas yang Oh iya betul. Iya kan, komunitas kan banyak ya. Banyak soalnya. Kalau salah masuk komunitas ya yang ada malah hancur ya. Ya udah dikomporin, suami dikomporin, istrinya dikomporin ya. Bagaimanapun kita mendampingi, kalau komunitasnya memilih komunitas nggak pas gitu, nggak benar, pasti lambat laun kan akan rusak semua ya. Tapi kalau komunitas yang benar, yang menguatkan, berdoa minimal ya, ketemuan gitu, saya percaya pada saat kita berdoa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan at last pribadinya pun feel free ya, membuka hati, merendahkan hati untuk mau menerima apa yang memang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi butuh komunitas yang sehat. Begitu juga dengan podcast Curhat Bersama New Life. Kalau misalnya sahabat curhat, ingin juga konseling, mungkin beberapa sahabat curhat yang di luar sana mungkin lagi mengalami hal yang serupa yang sedang kita bicarakan ya Ibu ya. Boleh konseling aja di kita di Curhat Bersama New Life, langsung WhatsApp kita, bisa langsung ya Bu ya. Bisa telepon kita juga di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan untuk biaya konselingnya berapa Bu? Gratis. Oh gratis ya Bu ya? Gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali ya Kak. Iya. Karena kita juga berasal dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, dan dia dipulihkan, dan kita dipulihkan pun dengan gratis, hanya karena anugerah Tuhan ya, yang memulihkan setiap kita. Iya, jadi bagi di luar sahabat curhat yang mungkin mengalami hal yang serupa, bisa konseling karena kita ada beberapa konselor di sini ya, beberapa konselor dari tim inti kita, ada 3 tim inti kita di sini, dengan salah satunya adalah Ibu Ervi. Boleh langsung WhatsApp kita, saya ulangi sekali lagi di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa kalau misalnya mau langsung komen di bawah, kita tunggu. Begitu juga dengan yang menonton TikTok Live, kalau misalnya dia mau komen, ada yang mau curhat, atau mungkin beberapa sahabat curhat lagi nonton TikTok Live ini mengalami hal yang serupa, boleh langsung komen di bawah, atau mungkin setelah live ini selesai boleh kontak kita, WhatsApp kita di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Nah, sebelum closing Bu, satu quote untuk sahabat curhat supaya mereka apalagi especially untuk wanita-wanita yang mengalami memiliki pasangan yang narsistik, memiliki pasangan yang mungkin nggak pernah mau mengalah, selalu marah-marah ya kan, dan selalu ada permasalahan soal kepercayaan dalam hubungan gitu-gitu yang menyebabkan mungkin sahabat curhat lagi mengalami kondisi rumah tangga yang kata orang sedang di ujung tanduk. Nah, boleh Bu satu quote yang bisa memotivasi mereka dan men-trigger mereka untuk lebih berharap lagi dalam hubungan rumah tangga mereka. Ya, di dalam rumah tangga itu Yesus yang menjadi kepalanya ya. Yesus menjadi kepala rumah tangga, dan kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pada saat kita diberkati dalam rumah tangga, itu ada berkat Kristus. Amin. Yang mengalir memenuhi kehidupan rumah tangga. Jadi apapun yang terjadi, bagian kita bersabarlah dan bertekun dalam doa. Doa orang benar dengan benar didoakan akan sangat besar berkuasanya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, karena ada Tuhan Yesus. Kalau seringkali secara mata kita melihat keadaan sudah nggak mungkin seperti itu ya, no hope ya, hopeless.
Tapi di dalam Tuhan nggak ada yang namanya hopeless ya, ada pengharapan di dalam Dia. Ya, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan sekali lagi kita ingatkan, sahabat curhat, boleh curhat apa aja di podcast Curhat Bersama No Life, karena semua sahabat curhat bebas curhat karena Tuhan punya jawaban. Ibu Ervi, terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya untuk menjawab semua tema di malam hari ini, dan kedepannya kita akan ketemu lagi ya Bu ya di episode-episode berikutnya. Amin. Terima kasih ya Bu Ervi. Kalau begitu kita tutup podcast kita. Kita ingatkan kembali untuk sahabat curhat bersama No Life yang udah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Curhat Bersama No Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube No Life Batam. New Life.